Kalau dilihat proporsionalnya jumlahnya sudah cukup ya. 40 sudah. Masih satu lagi. Oh, barang aja kan? Bapak Ibu sekalian, ini apakah di Bontang semua apa yang di luar? Di Bontang semua, Pak. Bontang semua ya. Ada yang di Sangatta, Pak, satu. Ada yang di Sangatta. Baik, sukses semua ya. Alhamdulillah. Nah, pada maju terus. Saya setting dulu ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Baik, pertama adalah kita perkenalan ya. Ada yang kenal dengan saya? Pak, kenal. Halo? Iya, Pak. Ada yang enggak kenal dengan saya? Ada, Pak. Ada. Belum kenal, Pak. Oh Kenal, iya, Pak. baik. Kenal, Pak. Ya? Baik. Kalau alumni Poltekkes mungkin sudah kenal ya. Saya dosen. SPK, Pak. Ya? Saya SPK, Pak. Oh iya. Ada yang SPK, alumni SPK, ada yang alumni Akper, ada yang alumni Poltekkes gitu ya. Jadi baiklah. Saya Lamri, dosen sekarang di Poltekkes ya. Saya itu. Jadi ada juga kan bukan di Poltekkes ya, narasumber lain misalnya ya. Tapi ini kebetulan saya dosen di Poltekkes sejak tahun 82 di Poltekkes. Dulu di SPK. Kemudian tahun 90-an itu di Akpernya berubah ya. SPK berubah Akper. Kemudian 2001 2002 Akper berubah menjadi Poltekkes hingga sekarang. Baik Bapak Ibu sekalian, saya rasa kita lanjut saja ya. Silakan bagi yang mau sholat silakan. Ya mungkin nanti kita break sebentar, saya juga menyempatkan ya. Jadi kalau yang ini bergantian tapi mudah-mudahan barokahnya ada. Ini kebetulan asar. Ya. Kalau kita melihat dari materi kita hari ini adalah definisi dari biologi ya. Teman-teman sekalian, saudara-saudara bisa lihat presentasinya ini? Iya, bisa, Halo? Pak. Bisa, Pak. Bisa ya? Bisa, Pak. Kelihatan, Oke. Pak. Kelihatan. Di sini definisi dari biologi. Ini mengulang kembali saja. Ini pengertian-pengertian ini saya sebagai dosen diberi tugas untuk menyampaikan definisi dari biologi.
yaitu bio artinya hidup, logos artinya ilmu ya. Secara harfiah, ilmu yang mempelajari tentang hidup dan kehidupan, bagaimana bentuk suatu kehidupan, bagaimana lingkungan fisik ya. Kemudian membentuk jaringan yang disebut dengan ekosistem, bagaimana suatu organisme melakukan kerja. Masuk organisme manusia. Kalau kita cermati di dalam tubuh manusia, tentunya termasuk di sini juga pengertiannya. Jadi tentang hidup dan kehidupan. Apa beda hidup dan kehidupan? Ya. Kalau hidup itu sebenarnya hanya fungsi fisiologis. Tapi kalau kehidupan itu ada fungsi sosiologis, fungsi psikologis, dan biopsikososial spiritual. Ya. Jadi kehidupan. Kalau kita biopsikososial dan spiritual. Kemudian bagaimana bentuk suatu kehidupan? Kalau ini arahnya pada fisik dan lingkungan fisik. Ya, baik. Kita lanjutkan dengan keteraturan hierarki kehidupan. Ini berubah enggak, Bapak Ibu sekalian, saudara-saudara, teman-teman sekalian? Berubah ya? Belum Pak, masih Pak. Kehidupan tersusun secara teratur ya, dalam tingkatan struktural, di mana tiap tingkatan merupakan pengembangan dari tingkatan di bawahnya. Sel merupakan tingkat struktural terendah, di mana semua sifat kehidupan muncul. Keteraturan tersebut diatur pada tingkat molekuler. Contohnya adalah DNA di inti sel. Jadi saudara-saudara sekalian, teman-teman, kalau kita melihat dari badan kita, kalau dilihat dari kayu, mungkin 10 tahun, 20 tahun itu lapuk. Tapi karena keteraturan hierarki kehidupan di dalam tubuh kita, dari bentuk sel, intinya sel dulu, kemudian baru sel. Di dalam inti sel ada DNA, kemudian ada sel. Sel itu ada cairan sel yang di dalamnya berbagai macam zat-zat yang berarti bagi tubuh manusia. Kemudian lagi berkumpulnya sel menjadi jaringan, berkumpulnya jaringan menjadi organ, berkumpulnya organ menjadi makhluk hidup, berkumpulnya makhluk hidup menjadi komunitas. Jadi kalau kita lihat keteraturan hierarki kehidupan ini sangat tergantung. Kalau kita melihat contoh hierarki yang ada di kita, ada beberapa hierarki itu tidak jalan, maka kita merasakan hal-hal yang aneh gitu ya. Maka negara kita disebut sekarang namanya new normal. Itu keteraturan hierarki kehidupan itu agak berubah. Yang saya sebutkan tadi biopsikososial itu ada beberapa yang berubah. Tetapi dengan dibiasakan dengan biasa, maka akan terjadi yang tidak teratur itu menjadi harus teratur. Seperti tiap hari kita kalau keluar rumah kita pakai masker, terus sering-sering cuci tangan. Terus yang dulu kita sering bersalaman, sekarang tidak bersalaman. Nah itu sudah hierarki kehidupan itu berubah. Jadi secara struktural itu ya di dalam tubuh kita, tetapi secara hal-hal biopsikologis lain itu berubah. Nah di sini tentunya kalau kita sebagai orang ilmiah melihat lingkungan kita, melihat apa yang ditemukan sekarang, postulat-postulat yang kita dengar dari para ilmuwan ternyata berubah. Oleh karena itu saya sangat salut pada saudara atau teman-teman sekalian dapat sama lagi untuk terus mungkin atau tidak menurut saya untuk dapat menemukan keilmuan-keilmuan baru dari 40 teman-teman sekalian ini bisa
menemukan hal-hal yang baru yang menjadikan mungkin ke depan perubahan itu menjadi berarti, dan saudara atau teman-teman sekalian menjadi ilmuwan yang mumpuni. Contohnya saja akhir-akhir ini banyak temuan-temuan yang juga yang menyebut profesor, menyebut doktor, kemudian ada temuan, kemudian itu pun kita tidak boleh mengatakan sumbernya dari mana, ini dari mana, tetapi itu adalah hal yang harus kita lihat secara ilmiahnya, kemudian apa yang beliau lakukan, apa yang diatur oleh negara. Oleh karena itu, jangan secepatnya kita melihat itu adalah hal-hal yang tidak wajar. Kalau dilihat sekarang, ditemukannya obat COVID baru oleh Universitas Airlangga, UNAIR bekerja sama dengan BIN, bekerja sama dengan berbagai lembaga, yang menurut kita adalah lembaga ini wajar, tetapi ternyata tidak sedemikian juga bagi ilmuwan-ilmuwan lain untuk mengakui itu. Oleh karena itu perlu dites, dicek lagi, sehingga Balai POM menyetujui untuk didistribusikan kepada masyarakat. Nah, itu menurut saya keteraturan hierarki kehidupan itu juga termasuk di dalam kehidupan molekuler yang ada di dalam individu manusia, di mana sel tubuh manusia ini sangat teratur sekali oleh Tuhan Allah Subhanahu wa taala menciptakan. Sehingga apapun yang baru dinyatakan benda asing seperti COVID dan lain-lainnya. Saudara-saudara sekalian, itu mungkin kalau kita lihat keteraturan hierarki kehidupan. Saya break sebentar ya. Air putih. Berikutnya adalah kita lihat tingkatan dalam hierarki biologis yang merupakan pengembangan dari tingkatan di bawahnya. Keteraturan pola tulang daun misalnya, ini makhluk hidup berupa tumbuhan. Kemudian pola warna bulu burung yang begitu cantik menurut kita, begitu teraturnya dan sebagainya. Ini tingkatan hierarki merupakan pengembangan dari tingkatan di bawahnya. Kita lihat lagi, ada yang namanya atom. Itu di bawah dari sel, di bawah dari inti sel. Jadi terkecil dari fisikal dari partikel adalah atom. Dia terkumpul menjadi molekul, molekul menjadi organel, organel menjadi sel, jaringan, organ, organisme, spesies, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Ini tingkat dalam hierarki biologis merupakan pengembangan dari tingkat di bawahnya. Ilmu biologi tentunya melihat ini, kita sebagai seorang petugas kesehatan, khususnya juga bidang keperawatan, di mana ilmu ini betul-betul kita lihat atom yang ada di dalam tubuh manusia. Saya rasa tadi sudah disampaikan Pak Mustaming kalau bagian yang terkecil, seperti beliau adalah pakar terhadap keilmuan biologi sel. Nah, kalau kita melihat molekul, bagaimana molekul ini bekerja? Misalnya molekul yang berkaitan dengan karbohidrat, molekul protein bekerjanya di sini.
kemudian lemak molekulnya gimana bekerja di dalam tubuh, kemudian banyak di dalam tubuh kita itu kurang lebih 7 juta, ya 700 juta sel yang terbentuk dari molekul yang mendorong untuk kehidupan organel menjadi sel, kemudian jaringan dan seterusnya. Nah, ini kita harus pahami, kita sebagai ilmuwan harus memahami beberapa atom yang berkaitan dengan ini, berhubung dengan molekul yang ada di dalam beberapa metabolisme karbohidrat, metabolisme protein, metabolisme lemak, metabolisme mineral, ya, dan seterusnya. Beberapa molekul-molekul ini sangat dibutuhkan oleh tubuh. Kalau kita melihat dari molekul ini, tentunya molekul mana yang terkait dengan organel, ya, sehingga kalau kita bicara mulai rangka itu adalah tulang. Kita bicara mengenai mional itu adalah saraf. Kemudian ada otot. Saraf, Pak, otot. slide-nya nggak jalan, Pak. Ya. Oh, enggak jalan. Slide-nya, Pak. Baik, terima kasih. Ini jalan ya. Ini. Belum, Pak. Belum, Pak. Belum. Belum jalan, Pak. Ya. Oke. Oke. Jalan ya. Belum, Pak. Belum berganti, Pak. Masih sama. Baik. Bisa ya? Bisa ya? Tingkat dalam hierarki biologis merupakan pengembangan dari tingkatan di bawahnya. Bisa dilihat ya? Masih belum bergerak, Pak. Belum? Belum, Pak. Iya, Pak. Bentar ya. Sama, Pak. Sudah berubah? Sudah, Pak. Ya. Ini yang saya jelaskan tadi bahwa keteraturan, ya, tingkat dalam hierarki biologis merupakan pengembangan dari tingkat di bawahnya.
kita lihat dari makhluk hidup, terutama manusia, tentunya atom-atom yang ada di dalam tubuh menjadikan molekul. Molekul inilah yang menurut di dalam ilmu sel seperti molekul hidrat arang, molekul protein dan sebagainya di sini. Yang akan mendorong organel ini bisa bekerja sesuai dengan tugas-tugasnya. Kalau kita lihat di dalam sel yang dibentuk oleh organel, sel itu tentunya ada yang namanya dinding sel, ada yang namanya cairan sel, ada namanya di situ dinding inti sel, ada lagi namanya inti-intinya sel. Ya. Nah, tentunya di dalam sel ini, organel ini banyak ada di situ. Terutama organel misalnya mitochondria dan sebagainya. Kemudian sel-sel ini tentunya membentuk jaringan, kemudian organisme ya tentunya kalau kita lihat manusia biologis seperti organisme kita tentunya kita pelajari betul. Ya, saya ulang kembali bahwa ini anatomi fisiologi masuknya di dalam organisme yang ada ini. Kaitannya apa yang kita pelajari? Tentunya kita sebagai seorang perawat, ada berapa tugas perawat itu melakukan pemeriksaan-pemeriksaan tentang patologis dari suatu organ. Organ kita bekerjanya secara normal atau disebut dengan fisiologis, tetapi ada yang patologis. Spesies kita, ya manusia ini, tentunya kalau ini populasinya ada di mana, kemudian komunitas ada di mana, ekosistemnya ada di mana, biosfernya ini menentukan. Kalau kita belajar tentang bagaimana lingkungan itu membentuk seseorang menjadi dia sakit, misalnya, ya itu yang menjadi kajian-kajian terhadap tingkat dalam hierarki biologis merupakan pengembangan dari tingkatan di bawahnya. Teman-teman sekalian, kita lihat saja ini ya, kalau manusia sudah kelihatan betul ya. Kalau ini sudah berubah? Belum, Pak. Gambarnya sudah berubah? Belum, Pak. Oke, ini gambar ya tentang alam sekitar kita. Ini kalau yang pernah Belum berubah, Pak, gambarnya, Pak. ya, belum berubah. Belum berubah, Pak. Kenapa ya? Sudah ya? Pak, sudah. Ya, jadi ini gambaran dari alam sekitar, di mana saling tergantungan. Ya, ada hewan tingkat tinggi, ada hewan tingkat rendah, ada makhluk hidup, maksud saya tingkat tinggi, makhluk hidup tingkat rendah. Jadi sangat berinteraksi dan saling mempengaruhi. Nah, tentunya peranan kita belajar biologis ini khususnya kita melihat ke arah bagaimana kehidupan di dalam berinteraksi ya, antar makhluk hidup. Baik, terlanjut dengan ini gambarnya manusia. Ya, ini kehidupan di bawah laut, kehidupan di atas bumi, ya, sehingga sangat berpengaruh terhadap biosfer dan lain sebagainya. Ya,
Kalau kita melihat dari tadi rangkaian biologis ya, bahwa makhluk hidup yang kita lihat di gambar ini, manusia misalnya berdesakan di situ, tentunya sangat berpengaruh terhadap kebutuhan oksigen terutama di sini. Kebutuhan oksigen. Tapi ini karena ruangan terbuka, oksigennya akan bisa terbagi gitu. Tapi kalau ini ruang tertutup, seberapa lama keberadaan orang di sini dan seberapa banyak kebutuhan oksigen yang dibutuhkan. Sama dengan di alam bawah laut. Ini oksigennya juga begitu. Nah, ini ada makhluk hidup yang digambarkan juga tadi hierarkisnya sangat ini. Begitu juga kalau dilihat manusia secara ini untuk menularkan beberapa penyakit yang airborne, tentunya ini bukan sekedar droplet saja, tapi airborne yang sekarang ini tentunya kita menggunakan masker dan sebagainya kalau berada di luar rumah. Kalau ada di rumah mungkin seperti kita, beberapa teman-teman nih ada yang berada di ruangan bersama-sama teman-teman lain, tentu pakai masker. Tapi yang sendiri di kamar atau biasa di rumah, ini saya rasa masih aman tidak pakai masker. Tentunya apa? Hubungannya dengan sistem yang ada di dalam tubuh kita dan sistem biosfer yang ada di lingkungan kita sekarang. Kita tidak tahu biosfer kita ini ada berterbangan namanya mikroba yang kita sebut dengan corona. Ya. Tetapi ada juga mikroba-mikroba lain. Misalnya sekarang ini banyak beredar juga demam berdarah, banyak juga beredar tentang bakteri-bakteri tertentu, Mycobacterium tuberculosis dan sebagainya ya. Nah tentunya ini sangat kita lihat bahwa biosfer di sekeliling di mana kita tinggal itu merupakan juga bagaimana kebutuhan biologis dari individu yang memang perlu mendapat perhatian ya. Teman-teman sekalian, kita lihat lagi ini makhluk hidup ini sama dengan yang tadi ya. Saya rasa seperti rusa, ikan, ya ini bunga, kemudian manusia, ini sama. Jadi tergantung pada tadi hierarki atom ada di dalamnya. Kemudian di situ ada molekul, kemudian di situ ada molekul itu berkumpul menjadi sel dan seterusnya. Sama kehidupan ini, cuman di dalam hal-hal yang berkaitan dengan masa hidup, kemudian masa hidup organ, kemudian dilihat dari kebutuhan individu ini, kemudian ada lagi pengaruh lingkungan cuaca, ada lagi pengaruh lingkungan cahaya, ada lagi pengaruh lingkungan bagaimana udara seperti bunga ini, kalau ditiup putih-putihnya akan terbang, kemudian akan disemai oleh misalnya di sini disemai oleh kumbang, terus hinggap di sini terjadi perkawinan, maka berubah lagi warnanya ini. Itu menjadi kita baru tahu di alam begitu tatanannya, hierarkinya akan kelihatan. Begitu juga manusia. Kalau manusia ini, kalau selama ini kita tahunya jarang melihat ini. Kalau saya ingin tanya, corona ini kira-kira bisa hilang nggak di Indonesia atau di dunia, Bapak Ibu atau saudara-saudara sekalian? Halo? Dengar suara saya? Enggak, Pak. Ya. Pak. Ingin tanya, corona ini bisa hilang nggak di alam kita, di dunia kita ini? Pak. Enggak ya? Kalau saya juga melihat begitu. Cuman virusnya melemah nanti Pak suatu saat. Ya, hebatlah kita ya. Kita berharap begitu. Kalau dilihat dari sekarang, faktor kesembuhannya itu dan faktor orang tertular sudah mulai tingkat kesembuhan tuh lebih meningkat. Artinya apa yang disebut tadi bahwa mungkin lemah ya.
Kemudian juga mudah-mudahan vaksin dapat ditemukan, kemudian obat dapat cepat ditemukan, sehingga ini sama dengan misalnya virus flu biasa, gitu ya, yang tidak akan hilang gitu di dunia kita, di dunia ini. Tetapi ditemukanlah obat influenza, kemudian meningkatkan daya tahan tubuh terhadap hal-hal dari perkembangan virus. Nah, itu yang menjadi harapan kita ke depan. Nah, kalau dilihat di gambar sini, bagaimana kehidupan makhluk hidup yang namanya kijang ini, ya sangat berpengaruh dia terhadap lingkungannya juga, ya. Tumbuhan untuk dia makan, kemudian tempat dia berlindung dari keamanan predator, kemudian juga reproduksinya, sehingga kestabilan ini juga perlu dikelola oleh masyarakat. Sama dengan bunga, sama dengan ikan, sama dengan manusia. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita lanjut. Ya, ini cerita individu tadi sudah saya sampaikan, ya, kita lanjut aja lagi. Ya, individu tentunya kita lihat organ. Biologis itu tentunya kita belajar anatomi sudah jelas lah, ini tidak perlu lagi sebenarnya saya perjelas. Tapi namanya tugas saya untuk menyampaikan, saya akan sampaikan pertama organ mulut, kemudian organ kerongkongan, organ lambung, organ usus halus, usus besar, dan anus, ya. Kemudian kalau dilihat dari ini adalah saluran pencernaan. Begitu juga saluran pernapasan, begitu saluran perkencingan, begitu juga saluran reproduksi, begitu juga saluran lacrimalis, bagaimana mata dibasahi oleh cairan, bagaimana serum yang dikeluarkan di telinga, sehingga untuk menahan jangan banyak perangkap infeksi di situ hilang, ya. Kalau kita lihat organ satu persatu luar biasa di dalam diri individu untuk bisa manusia hidup antara 60 sampai 70 dan sedikit saja yang 70 ke atas, katanya begitu. Tapi harapannya kalau teman-teman sekalian, saya rasa usianya sekarang ini paling 45 kira-kira, ya, ada ya. Tapi ada yang usia di bawahnya lagi. Baik, kita lanjut lagi. Saya lihat tadi organ, ini jaringan. Ya, karena jaringan tubuh, ya. Kemudian kita lihat lagi ada sel, ya. Kita lihat lagi ada organel. Tadi sudah saya sampaikan di dalam di sini ada dinding sel, di sini ada cairan sel, di sini ada dinding inti sel, di sini ada cairan inti sel, di sini ada inti sel. Nah, di sini ada organel-organel yang tumbuh di sini yang sangat mempengaruhi sehat dan sakitnya seseorang. Seperti kalau kita ketahui, corona ini akan menempel pada penerima yang bisa tumbuh adalah di saluran pernapasan bagian atas, itu yang paling besar, katanya begitu. Kemudian juga terus ke saluran pernapasan bawah. Nah, dan tidak sedikit juga ada yang di saluran pencernaan. Tadi kalau kita lihat organ. Jadi ada organel, ada sel, ada jaringan, ada organ, dan ada individu. Kemudian kita lihat lagi molekul. Molekul ini sangat
ya, sangat kecil. Misalnya ada oksigen di situ, ada CO2H, ada NH2, ada NH, ada beberapa molekul yang ada di situ. Ya. Bapak Ibu sekalian atau saudara-saudara, teman-teman sekalian, ada enggak yang mau didiskusikan? Mungkin kalau saya belum bisa menjelaskan, ada teman-teman lah. Karena terus terang saya kalau paling senang saya dengan teman-teman kalau mengajari atau belajar, bukan mengajari ya, berdiskusi tentang keilmuan dengan aljan ini, ahli jenjang ini, saya rasa saya agak ringan gitu. Kalau saya enggak tahu kan saya lemparkan aja, atau saya lupa, atau nanti kita cari bersama gitu ya. Nah itu, tapi kalau misalnya yang reguler, nah ini betul-betul jelimet gitu menjelaskannya. Baik, ada mau didiskusikan teman-teman sekalian? Belum ada? Mungkin Mas Dedi ya, Mas Dedi Haryadi. Halo Mas. Suaranya belum masuk Ya, hadir Pak. ya. Ada yang mau didiskusikan? Belum? Sementara ini belum Pak. Belum Pak. Oke. Makasih ya. Terima Terus kasih Pak. Pak Mohtar, Sementara belum Pak. oke. Baik teman-teman sekalian. Ada lagi M. Fahmi Ardian. Ini sering kerja nih. Ibu Yunisa? Bu Yunisa Ekawati? Belum ada, Pak. Oke. Ibu kerja di mana, Bu? IGD RSPKT, Pak. Oh, RSPKT. Oke. Baik. Lanjut kita, Bu ya. Baik. Setiap tingkatan dalam struktur biologis memiliki sifat baru. Nah, ini cerita. Kalau kita cerita pengertian dari biologi. Sifat baru itu apa gitu di dalam tubuh kita? Tentunya setiap hari mesti ada sifat-sifat baru atau perubahan-perubahan tertentu. Nah, pada hierarki biologis yang lebih tinggi muncul sifat baru yang tidak terdapat pada tingkat organisasi yang lebih rendah. Sifat ini merupakan hasil interaksi antar komponen. Contohnya, suatu protein memiliki sifat yang tidak dimiliki oleh atom penyusunnya. Suatu sel bukan hanya sekedar wadah berisi kumpulan molekul, tetapi dia adalah sesuatu yang memang berarti untuk perubahan itu. Nah, ini kalau kita melihat setiap hari, kita tidak merasakan perubahan itu. Tetapi kadang-kadang kalau tidak ketemu sebulan, ada teman kita mengatakan Anda agak berkurus sedikit gitu ya, atau Anda langsing gitu ya, atau Anda agak gemuk gitu, ada berisi dan sebagainya. Itu bisa disebutkan lemak, bisa disebutkan otot. Itu yang disebut dengan, saya sebut tadi, memiliki sifat baru. Jadi perubahan-perubahan. Apa yang menyebabkan itu? Itu adalah tergantung pada keseharian kita, keseharian biologis tersebut. Misalnya saja makanan kita hari ini, makanan kita besok, makanan kita sore dan pagi dan sebagainya, itu sangat berpengaruh terhadap fungsi atau sifat baru dari individu. Jadi
kalau saya bisa memperlihatkan dari apa? Dari sifat-sifat baru adalah misalnya anak kecil itu kan sangat cepat kita lihat gitu. Kalau Anda sering nonton mungkin Bosku, si Tiger Wong, itu si ini tiap hari dia ngomong, mulai sekarang ini berubah cepat sekali kalau kita lihat dari anak-anak ya. Termasuk kalau kita punya anak juga begitu, kita punya cucu juga begitu. Jadi sangat sifat barunya itu sangat berubah. Yang mulai bertahan dari usia 35 sampai kira-kira usia 45. Itu bertahan dalam siklus dari sifat baru ini tidak begitu kelihatan. Tetapi pada dasarnya perubahan sifat baru itu sangat dimiliki oleh makhluk hidup yang namanya manusia pada usia 35 sampai 45. Tetapi kelihatannya tidak begitu banyak berubah. Nah, ini juga terpengaruh dengan berbagai hal. Kita menyadari atau tidak tergantung pada asupan, tergantung pada lingkungan, tergantung pada kebiasaan, tergantung pada karakter, ya, tergantung pada keluarga yang ada, dan tergantung juga pada lingkungan. Misalnya kalau teman-teman sekalian ada di Bontang ini kalau kulinernya misalnya sangat menjanjikan kalau sudah di pantai, tapi syukur-syukur kalau sudah di pantai nafsu makan itu tidak banyak ya, tidak banyak berubah terhadap penambahan biasanya karena menikmati laut, memandang ini jadi ada sharing. Tetapi kalau ada di restoran yang model tertutup, maka itu akan berpengaruh juga terhadap porsi makan, itu nambah terus dan sebagainya. Nah, ini yang disebut dengan setiap tingkatan dalam struktur biologis memiliki sifat baru. Ya, jadi oleh karena itu kita sadari sebagai seorang perawat di biologis ini sifat baru ini akan kita lihat pertumbuhan perkembangan. Makanya di dalam individu baru seperti bayi, misalnya dia usia berapa bulan sudah bicara, sudah mengenal apa, kemudian berubah. Ada lagi motorik kasar, motorik halus, berubah itu ya. Nah, itu yang terus-menerus dipantau. Kalau dia normal, motorik ini akan bergerak pada tatanan yang para ilmuwan sudah dipelajari. Tetapi kalau misalnya dia tidak ada pertumbuhan perkembangan, maka ini tidak berubah terus sampai usia misalnya 6 tahun masih bisa ngomongnya mama papa. Itu sudah patologis pertumbuhannya. Nah, ini kita sebagai seorang ini akan melihat itu sebagai sesuatu yang harus diperbaiki, harus dilatih, harus diberi asupan apa yang harus menjadi hal-hal positif bagi yang bersangkutan supaya pertumbuhan perkembangannya bisa normal. Ya, jadi itu yang menjadi hal-hal yang sifat perubahan-perubahan memiliki sifat baru. Sifat-sifat baru dalam kehidupan mencerminkan suatu hierarki dari organisasi struktur. Itu sudah jelas, tadi sudah saya sampaikan juga ya. Misalnya, sel sebagai unit dasar dari struktur dan fungsi suatu organisme. Sel sebagai unit dasar dari struktur dan fungsi suatu organisme mampu melakukan semua aktivitas kehidupan. Sel diselimuti oleh suatu membran yang mengatur perjalanan materi antara sel tersebut dengan lingkungannya. Setiap sel mengandung DNA ya, yang dapat diwariskan, yang mampu mengarahkan aktivitas-aktivitas sel yang bersangkutan. Apa yang disebut dengan unit dasar dari struktur ini memang
Sudah demikian yang memang menjadi hal-hal yang menjadi normal bagi kehidupan perkembangan suatu unit yang disebut dengan organisme. Nah, tentunya perubahan-perubahan mendasar itu ada struktur, misalnya struktur tentang pertumbuhan fisik, struktur terhadap perkembangan, ya. Bisa mengatakan A, misalnya mengatakan B dan sebagainya, ya. Baik, teman-teman sekalian, kita lanjut. DNA sebagai pewaris kelangsungan kehidupan merupakan unit penurun sifat meneruskan informasi dari orang tua pada keturunannya. Cara DNA meneruskan informasi serupa dengan cara manusia menyusun huruf menjadi rangkaian kata dengan arti tertentu. Perbedaan antara organisme menggambarkan perbedaan urutan nukleotidanya. Penurunan sifat bergantung pada mekanisme, ya, untuk menggandakan DNA dan meneruskan urutan alfabet kimiawi yang dimilikinya kepada keturunan yang sudah dikaji oleh ilmuwan-ilmuwan sebelum kita. Sehingga kita hanya mempelajari sifat-sifat itu menjadi ilmu bagi kita. Tetapi kemungkinan besar juga kita menemukan perubahan-perubahan itu. Kalau kita melihat bagaimana organ tubuh manusia melihat rangkaian-rangkaian, misalnya ini sekali lagi kita kembali ke contoh corona. Dari Cina ke Indonesia itu ada mengalami perubahan. Kemudian juga ke daerah Eropa sana dia sangat berubah. Sehingga perubahan-perubahan itu apa yang terjadi? Kenapa? Itu tergantung pada tadi asupan, tergantung pada kebiasaan yang dimakan. Apakah itu peningkatan daya tahan tubuh itu lebih besar di sana atau tidak? Contohnya perbedaan antara anak-anak di Indonesia dengan anak-anak di Amerika sana terserang virus corona. Kalau dilihat banyak masyarakat anak-anak kita jumlahnya. Kalau tidak salah kemarin kurang lebih 2%. Tapi kalau di daerah sana 0,1%. Sehingga berapa saja gitu. Kalau kita 20% anak-anak itu terserang. Tetapi kalau yang hasil penelitian yang ini 0,1%. Apa maksud itu? Kurang lebih 1% aja. 99% yang orang dewasa gitu di sana. Tetapi itulah yang namanya tadi saya sebutkan DNA sebagai pewaris kelangsungan kehidupan. Tentunya ini juga unit ini sifat meneruskan orang tua pada keturunannya. Caranya DNA meneruskan informasi. Nah, informasi inilah yang mungkin asupan-asupan yang dimakan oleh orang tua di Indonesia berbeda dengan yang ada di sana, sehingga sifat-sifat ini masih tidak bisa mendukung tentang peningkatan daya tahan tubuh. Dan ini yang menjadi problematik kita. Mudah-mudahan 10 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan ini bisa terukur. Ini diukur dengan perbandingan saja. Tetapi belum pernah dicari atau diteliti daya tahan tubuh seseorang itu yang di negara-negara mana saja, artinya coba diperbandingkan yang ada di materialnya. Kalau ini yang ada di fenomenanya yang diteliti. Nah, Bapak Ibu sekalian nanti mengambil judul penelitian, ada yang mengambil fenomena, ada yang mengambil materinya, ya, itu yang menjadi. Tetapi mudah-mudahan nanti pada saatnya Bapak Ibu meneliti bisa dengan organisme manusia yang bersifat bersifat fisikal, ada yang bersifat perkembangan. Ya, jadi misalnya saja tekanan darah tinggi terbanyak adalah wanita atau pria, gitu ya. Jelas wanita terbanyak hasil penelitian beberapa mahasiswa kita selama ini. Apa sebabnya gitu? Tekanan terbanyak para wanita itu ada beberapa hal faktor yang menyebabkan.
Jadi mungkin kita tidak bahas itu contoh-contoh dari kajian DNA dan beberapa database yang harus diambil dengan keilmuan yang kita harus miliki. Nah, saya berharap nanti Bapak Ibu sekalian adalah yang meneliti tentang biologi ini ya, khususnya biologi yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan, kemudian juga kalau DNA tentunya menggunakan peralatan yang begitu canggih ya, tetapi tidak menutup kemungkinan seperti kalau di TLM itu teknologi laboratorium ya atau analis kesehatan sering melakukan pemeriksaan misalnya seberapa banyak makanan yang misalnya pia yang dijual di Samarinda mengandung mikroba. Ada lagi yang meneliti mikroba dan zat-zat yang tidak diperbolehkan untuk dimasukkan di dalam bahan-bahan makanan itu. Itu juga sangat berpengaruh nanti terhadap DNA, berpengaruh terhadap beberapa organ yang ada dalam tubuh. Bapak Ibu sekalian, kita lihat organisasi sebagai suatu sistem terbuka. Organisme sebagai suatu sistem terbuka. Nah, ini unik kalau disebut dengan hal demikian. Kalau dilihat dari anggap makhluk hidup, bunga, ikan, kemudian hewan, dan manusia. Kenapa organisme sebagai suatu sistem terbuka yang saling bertukar materi dan energi dengan lingkungannya, serta berinteraksi terus-menerus. Banyak interaksi antara organisme dan lingkungan membentuk susunan ekosistem, di mana ekosistem tersebut meliputi siklus nutrien dan aliran energi. Saya melakukan penelitian terhadap biologis tertentu, bakteri terutama, yang ada di ruangan ICU. Jadi udara di ICU itu bakteri apa saja yang dikandung oleh yang namanya ruangan yang sebenarnya harus paling banyak itu ada sekitar 20 organisme bakteri. Kalau tidak salah itu bakteri kurang lebih 12 spesies bakteri. Kemudian itu paling banyak 20 yang ada di ICU. Tapi kalau kamar operasi itu nihil harusnya. Nah itu bagaimana kita menelisik ini? Karena organisme sebagai suatu sistem terbuka. Misalnya kita tahu betul di OK itu, kita tahu betul di ICU itu memiliki harapannya tidak ada mikroorganisme yang patogen di lingkungan itu. Ternyata setelah diteliti banyak. Kalau di kamar bedah misalnya langit-langitnya kita swab dengan lidik kapas, lakukan pemeriksaan. Kalau positif tentunya ada SOP untuk melakukan pembersihan. Langit-langit, dinding untuk dibersihkan. Kemudian lampu OK-nya harus dibersihkan. Meja OK-nya dibersihkan, di bawah meja OK-nya dibersihkan. Kemudian sistem lantai kamar operasi yang tidak mendukung harus adanya mikroba patogen. Karena ini sistem terbuka, jadi biologis yang ada di situ betul-betul diatur berdasarkan ekosistem, kemudian siklus nutrien dan aliran energi. Siklus ekosistem yang ada di situ pertama adalah pasien, kedua adalah petugas,
Ketiga adalah peralatan. Keempat, aliran pencahayaan. Kelima adalah aliran udara yang harus juga situ aktif dan bukan aktif positif ya. Jadi dia betul-betul menekan jangan sampai makhluk hidup itu ada di situ gitu. Nah, keseimbangan ekosistem ini betul-betul dikaji. Orang masuk OKA harus steril. Pertama ganti baju kamar operasi yang sudah steril. Ya, baju terus topinya steril. Kemudian kalau perlu juga sepatunya steril. Kemudian pulpennya juga harus steril masuk itu. Bagaimana itu harus terjadi? Itulah yang harus disetting. Itu yang saya sebut organisme sebagai suatu sistem terbuka. Karena ini akan berbahaya bagi pasien setelah ditorehkan pisau, itu sangat terbuka untuk nempelnya mikroba menjadi infeksi. Kenapa di Indonesia, ya khususnya di Kaltim, saya tidak mengkaji di luar. Di Kaltim kalau misalnya, khususnya di Samarinda lah ya, saya beberapa mengkaji, setiap dokter mau operasi, walaupun operasi itu berencana, biasanya diberikan antibiotik yang sangat juga generasi yang kedua atau yang generasi yang ketiga malah. Ini kan sebenarnya tidak perlu kalau operasi itu berjalan dengan melihat kaedah-kaedah yang kita paham betul organisme sebagai suatu sistem terbuka. Bagaimana persiapan pasien? Pasien harus mandi, harus didisinfeksi dengan mandi dengan disinfektan yang memadai yang memang tidak membahayakan. Kemudian bagaimana rambut pasien harus dikeramas dan sebagainya. Bagaimana pasien dikasih pakaian untuk artinya steril tanda petik setelah baju itu digosok. Kemudian itu saya anggap sudah steril, setelah pakaikan ke pasien. Antar ke OKA lagi pertukaran antar petugas juga itu menggunakan anti terhadap perkembangan dari tumbuhnya mikroba. Nah, kalau ini terjadi maka amanlah di kamar operasi itu. Setiap tugas masuk ganti baju. Kemudian nanti masuk lagi cuci tangan bagus bagi yang di titer room-nya, kemudian berganti dan sebagainya. Ini contoh organisme merupakan suatu satuan yang saling bertukar materi, energi dengan lingkungan. Begitu juga kita, kalau kita kan lingkungan luas sekarang ini. Organisme yang namanya corona saling bertukar materi. Artinya materi individu tertentu yang tidak terinfeksi, ada individu lain yang terinfeksi. Bisa bertukar. Apa yang disebut dengan energi di sini? Yaitu energi yang ada tentunya memiliki daya tempel atau daya tolak gitu ya. Kalau dia pakai masker, daya tolaknya kuat. Kalau tidak pakai masker, maka daya tempelnya kuat. Begitu juga kalau dia cuci tangan, daya pakai sabun, daya tolaknya kuat. Dia tidak, maka itu dia pegang lagi muka dan sebagainya. Sehingga lingkungan ini sangat berinteraksi terus-menerus. Oleh karena itu, selama detik ini kita berusaha untuk 3 hal itu tadi. Karena kita melihat organisme sebagai suatu sistem terbuka di biologi. Baik, kehidupan membutuhkan pengambilan energi secara teratur dan kontinu, serta melepaskan sejumlah energi ke lingkungannya. Jelaslah bahwa kalau kita melihat dari sini, manusia contohnya membutuhkan atau mengambil energi secara teratur. Oksigen kita serap, termasuk karbon dioksida. Kemudian kontinu itu. Dan jumlahnya berapa. Ya. Setelah itu juga melepaskan pada saat kita mengeluarkan napas. Melepaskan sejumlah energi karbon dioksida ke lingkungan. Nah, kalau kita melihat dari kehidupan, energi ini juga nanti karbon dioksida diserap oleh tumbuh-tumbuhan yang juga dibutuhkan. Oleh karena itu, tumbuhan di sekeliling kita sangat bagus untuk dijadikan pertukaran dari beberapa zat ini.
Baik. Ciri kehidupan yang pertama adalah keteraturan. Keteraturan, kemudian yang kedua adalah reproduksi. Setelah bereproduksi, tentunya ada pertumbuhan. Pada dasar pertumbuhan ini ada sifat fisik, tapi kalau perkembangan sifat non-fisik. Kemudian ciri pemampatan energi. Energi yang ada di sekeliling, ya materi energi itu tentunya ada oksigen, ada beberapa zat yang tadi yang kita sebut dengan atom, kemudian menjadi organel dan seterusnya. Kemudian ada respon terhadap lingkungan, ada homeostatis dan adaptasi revolusioner. Kalau kita melihat dari ciri hidup ini ke diri manusia, atau yang kita rasakan terus-menerus, ya, mungkin selama puluhan tahun yang kita sadar hidup kita mulai usia, anggap kita usia 20 tahun ya, sudah memahami ciri kehidupan itu, keteraturan, berpikir reproduksi, kemudian di situ sudah berfungsi organ-organ reproduksi, kemudian pertumbuhan perkembangan, dan pemampatan energi, respon terhadap lingkungan, homeostatis, atau balansis terhadap keseimbangan itu. Kemudian ada lagi adaptasi revolusioner. Kenapa disebut revolusioner? Adaptasi ini sangat terpengaruh, misalnya cuaca dingin, badan kita melakukan proteksi tertentu terhadap dingin itu. Apa yang bekerja di dalam tubuh kita? Tentunya sel-sel pembuluh darah kita bergerak sehingga dia menciut gitu, sehingga terjadilah homeostatis tadi dan terjadilah adaptasi yang sangat cepat. Itu yang disebut dengan revolusioner. Kalau kita melihat dari berbagai makhluk hidup yang lain, misalnya saja ada di kutub sana hidup namanya singa, singa laut yang begitu minus berapa puluh derajat, dia tenang-tenang saja gitu ya. Tapi kalau dia hidup di ini, dia juga masih bisa gitu, di cuaca yang tidak begitu dingin. Sama dengan badan kita, seberapa dapatnya adaptasi ini bisa menjadi homeostatis, sehingga respon terhadap lingkungan itu kita bisa capai gitu ya. Pemampatan energi, pertumbuhan, perkembangan, reproduksi, keteraturan itu harus jalan dengan baik. Baik, masih 3 ya. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kita 1 jam ini, mudah-mudahan bisa menyelesaikan ini. Keseimbangan dinamik dalam sistem kehidupan. Dinamis. Jadi tidak statis. Jadi organisme mengambil dan menghasilkan energi dalam serangkaian reaksi kimiawi yang teratur, di mana pengaturan tersebut berpusat pada enzim. Proses biologis berjalan dengan sendirinya melalui suatu mekanisme umpan balik, di mana produk dari sebuah proses mengatur kembali proses tersebut. Ya. Jadi kalau lihat dari sini berpusat pada enzim. Saya ingin Bapak Ibu sekalian, enzim apa saja yang ada dalam tubuh kita? Yang Bapak, Ibu atau teman-teman sekalian masih ingat gitu ya. Saya rasa
pastilah ingat ya, enzim. Enzim amilase, Pak. Amilase. Terus enzim apa lagi di mulut kita? Lipase. Dinamik. Kalau Lipase, kita Pak. mencium sesuatu, maka liur kita keluar gitu. Lipase, Kemudian kita masukkan apa? Lipase, Pak. Lipase. Lipase, ada pitialin. Banyak hal ya, banyak enzim yang bekerja secara kimiawi yang apa ya? Reaksi-reaksi ini sangat dahsyat kalau kita kaji di laboratorium, baru kita tahu betul, baru kita sangat bersyukur terus ya, karena enzim-enzim ini yang sangat bekerjanya bagus gitu. Tapi siapa yang mengatur ini? Tentunya manusia hanya batasnya di situ, hanya mempelajari proses perubahan-perubahan itu terjadi. Tetapi yang menggerakkan itu siapa? Itu yang kita mesti stop di situ. Itu yang kata orang, kalau kita mempelajari ini kita bisa hendak berpikir waras lagi kita gitu ya. Karena begitu mekanisme bagus, misalnya kita masukkan makanan di mulut, langsung kelenjar ludah kita memproduksi cairan. Terus dia mengaduk ini di situ sudah cukup, beberapa perubahan masuk ke dalam dorongan, di mana proses dari yang mendorong makanan dari mulut langsung itu ada namanya gelombang peristaltik yang bisa menggerakkan terus mendorong masuk ke lambung. Itu juga ada beberapa enzim yang merangsang sehingga dorongan itu akan terus masuk ke dalam lambung. Di lambung disambut lagi oleh enzim. Tadi ibu-ibu katakan enzim. Kemudian masuk usus 12 jari ya, atau yang disebut dengan duodenum ya, kemudian yuyunum, kemudian nanti ilium ya, kemudian sigmoid, rektum dan anus. Mekanisme ini tentunya oleh enzim sampai nanti tidak bisa diolah lagi. Nah, proses biologis berjalan dengan sendirinya melalui suatu mekanisme umpan balik. Jadi tadi itu umpan baliknya, misalnya makanan masuk, kemudian keluarlah cairan lendir. Kemudian kita mencium bau makanan saja yang di otak kita sudah tersimpan rekamannya, sudah keluar juga cairan di mulut kita, cairan di bawah lidah kita, sublingualis, ya, dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu sekalian, saya rasa kalau kita mau melihat kajian-kajian biologis, ada Monera, ada Protista, ada fungi, ada plantae, ada animal ya. Saya rasa ini kita lewati saja. Ada lagi pemampatan biologis, pemampatan kesehatan seperti yang kita pelajari sekarang ya. Kita anatomi fisiologi, kemudian kita melihat hubungan-hubungan ekosistem homeostatis dan sebagainya. Ada pemampatan farmakologi, ada pemampatan toksikologi, kemudian pemampatan biokimia, ada fisika, sosial, etnobiologi. Ini sangat beragam. Kemudian yang saya sampaikan kepada saudara-saudara, rekan-rekan sekalian atau teman-teman sekalian, inilah kita sebagai orang ilmiah ya, di dalam kita mempelajari biologi tadi. Pertama pengumpulan data, kemudian menentukan hipotesis, kemudian kita eksperimen, membuat teori dan hasil. Nah, ini maksud saya kalau kita mau meneliti sesuatu, tentunya hari-hari kita meneliti. Meneliti apa? Misalnya, kenapa ini harus berubah begini? Ini kenapa begini? Tentunya kita minimal data itu berapa jumlahnya yang dibutuhkan untuk kita bisa menentukan itu bisa mewakili masyarakat yang ada yang sama di situ gitu ya. Hipotesis, eksperimen, terus membuat teori dan hasilnya itu apa. Baik. Itu yang dapat saya sampaikan sore hari ini. Saya mohon saudara-saudara sekalian bisa bisa enggak disimpan hasil tadi?
Dari sana ada yang bisa nyimpan? Dan nanti kita share ya. Baik, saudara-saudara sekalian, saya rasa untuk materi ini sampai di sini dulu. Masih ada beberapa materi sebenarnya yang harus saya sampaikan. Nanti ada 2 lagi, penggolongan jasad hidup dan organisasi seluler. Ya, hanya 2. Nanti pada pertemuan berikutnya lah ya, diberitahu saya kapan ada waktu lagi kita bisa lanjut 1 kali lagi untuk materi yang berikutnya. Baik, saudara-saudara sekalian, ada komentar atau kita sudahi saja? Sementara belum ada, Pak. Ya. Ada? Mas Dadi Haryadi? Sementara belum ada, Pak. Oh iya, ya. Mas Dadi ini dari alumni mana, Mas? Saya Akper Pemprov, Pak. Iyalah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan Terima kasih, Pak. semua lanjut nanti ke S3 ya. Siapa lagi teman-teman inilah yang akan meneruskan keilmuan dari Kalimantan Timur, gitu ya. Perawat-perawat kita harus majulah. Baik. Saya mengenang berapa puluh tahun lalu ya, kalau nggak salah saya sudah bicara mengenai tahun 2015 waktu saya jadi ketua PPNI 2 periode ya. Saya bilang di Kaltim tuh ada S2 tahun 2017. Ternyata ini belum ada lagi satu pun misalnya Pemprov. Tapi Pemprov sudah masuk ke Unmul, mudah-mudahan di situ berkembang ya. Nah, kalau Poltekkes kita belum tahu lagi nih, beberapa dokter kita keluar baru mulai bisa memprogram ke S2 mungkin beberapa kajian. Oke, mungkin itu ya. Teman-teman sekalian, mohon maaf bila ada hal kurang sambil kita mengkaji hal-hal yang sifatnya melekat di diri kita sebagai biologi, itu kayaknya lebih adil kita, karena kita memahami terus. Kalau kita bicara dengan tumbuhan, kita bicara dengan hewan, nah itu kita mempelajari fenomena saja. Tetapi kalau kita bicara tentang manusia, secara biologis, maka kita merasakan, walaupun tidak sama seluruh manusia, orang kembar pun tidak sama. Ya, tetapi pada dasarnya ada sedikit-sedikit yang memang menjadi maksud saya bukan sedikit-sedikit tapi mayoritas itu apa yang tumbuh dan berkembang itu menjadi bagian yang kita rasakan bersama. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Mudah-mudahan barokah. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih Bapak. Ya. Baik, saya live ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Salam semua, mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah atau Tuhan Yang Maha Kuasa kesehatan kita. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin.